Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang olahraga tradisional balap karung. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Lucky Prasetyo Hardianto, nomor NPM 21150301499. Balap karung. Balap karung adalah salah satu lomba tradisional yang populer pada hari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah peserta diwajibkan memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung, kemudian berlomba sampai ke garis akhir atau garis finish. Nah, di Indonesia sendiri, balap karung sangatlah populer. Hal ini dikarenakan pada saat hari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di setiap daerah di Republik Indonesia ini mengadakan lomba-lomba tradisional. Salah satunya adalah balap karung ini. Para pesertanya memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung, kemudian berlomba dengan cara melompat sampai ke garis akhir atau garis finish. Selanjutnya ada sejarah balap karung. Balap karung adalah salah satu lomba permainan adu cepat dengan menggunakan karung goni yang selalu diadakan hampir di setiap daerah di Indonesia. Namun konon, adanya permainan balap karung tidak sejak zaman Indonesia merdeka, melainkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Waktu itu, permainan ini sering dilakukan oleh anak-anak yang berusia 6-12 tahun pada saat acara-acara keramaian atau perayaan di sekolah-sekolah Belanda ataupun di kampung-kampung. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini permainan ini juga dilakukan oleh orang dewasa di perkantoran dan juga di pabrik-pabrik. Nah, tujuannya adalah untuk ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada sarana dan prasarana ini ya. Untuk balap karung yang pertama ada lapangan. Lapangan ini bebas, panjangnya biasanya kisaran 10, 15 sampai 20 meter. Dan untuk lebarnya kisaran 4 sampai 6 meter. Dan untuk lebar ini tergantung dari banyaknya peserta. Jadi lebarnya ini bisa fleksibel. Semakin banyak pesertanya maka lapangannya akan semakin lebar. Yang kedua ada karung, bisa memakai karung goni bekas ataupun karung apapun itu. Yang penting bisa masuk setengah badan. Yang ketiga ada tali rafia, bebas bisa menggunakan tali rafia atau tidak. Nah, kegunaan tali rafia di sini adalah digunakan sebagai garis tepi start finish, kanan kiri, ataupun tepi antara peserta yang satu dan peserta yang lainnya. Namun jikalau di kampung-kampung itu tidak menggunakan tali rafia, karena lapangannya masih tanah, jadi digaris secara alami. Dan garisnya itu cuma start finish dan tepi kanan kiri saja. Kadang-kadang cuma start finish saja. Dan yang keempat ada peluit, seperti biasanya digunakan untuk memulai pertandingan di balap karung ini. Selanjutnya ada peraturan permainan balap karung. Yang pertama, peserta harus bersiap di belakang garis start sebelum balap karung dimulai. Artinya, para peserta ini harus bersiap dulu di belakang garis start, menunggu gilirannya dipanggil. Nah, baru masuk di start. Yang kedua, tidak boleh memakai karung saat start belum dimulai. Nah, saat start itu belum dimulai, para peserta ini tidak diperbolehkan memakai karung. Kalau dipakai itu bisa didis. Dan yang ketiga, apabila peserta terjatuh di dalam lapangan dan karung yang dipakai terlepas saat berlangsungnya balap karung, boleh langsung dipakai tepat di tempat peserta tersebut jatuh. Nah, saat startnya udah dimulai ya, dan ada salah satu peserta itu jatuh saat menuju garis pergantian. Nah, itu boleh langsung dipakai tepat di tempat peserta itu jatuh ya. Yang keempat, peserta tidak boleh tukar karung di dalam lapangan. Nah, ini artinya di belakang garis itu ya, tukarnya. Tidak boleh masuk di dalam lapangan. Nah, peserta yang tukarnya itu di dalam lapangan, maka juga akan didis. Dan yang kelima,
peserta yang berhasil mencapai garis finish dengan waktu tercepat menjadi pemenangnya. Nah, jadi yang cepat itu menjadi pemenangnya, tidak didis, lalu cepat itu akan menjadi pemenang. Dan yang terakhir, tidak boleh curang saat berlangsungnya permainan. Artinya, saat lomba ini berlangsung ya tidak boleh senggol-senggolan antara peserta yang satu dan peserta yang lainnya. Tidak boleh saling pukul. Jadi ya sudah lurus saja menuju garis pergantiannya dan menuju garis finishnya. Selanjutnya ada tata cara permainan. Yang pertama, para peserta yang mengikuti lomba balap karung harus bersiap di belakang karung dan garis start. Yang kedua, semua peserta harus berdiri sejajar di belakang garis start. Yang ketiga, saat wasit meniup peluit, maka selanjutnya para peserta diwajibkan menggunakan karung di depannya yang telah disediakan oleh panitia. Nah, yang pertama, ini jadi di depannya peserta ini ada karung, lalu garis startnya. Yang kedua, para peserta ini harus berdiri sejajar antara peserta yang satu dan peserta yang lainnya. Yang ketiga, saat wasit meniup peluit, maka para peserta ini cepat-cepatan untuk menggunakan karung. Dan yang keempat, peserta pertama berlomba-lomba mengoperkan karung ke peserta kedua. Nah, kan ini yang memakai karung tadi di start peserta pertama. Lalu saat sudah dipakai itu menuju garis pergantian ke peserta kedua. Nah, lalu bergantian karung. Selanjutnya, yang kelima, selanjutnya peserta kedua cepat-cepat bertukar karung dengan peserta pertama dan berlomba sampai ke garis finish. Artinya, nah kan sudah bertukar ya di luar lapangan itu. Yang peserta kedua itu berlomba-lomba. Siapa yang cepat kan menjadi pemenangnya. Nah, sampai ke garis akhir atau garis finish. Yang keenam, regu yang berhasil mencapai garis finish dengan catatan waktu tercepat dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah, yang mencapai garis finish terlebih dahulu, artinya yang melewati garis finish ya, itu akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya ada penentuan skor. Yang pertama, sistem penskoran dilihat dari waktu yang paling tercepat menuju garis finish. Nah, yang melewati garis finish tercepat itu dialah pemenangnya. Yang kedua, perlombaan menggunakan sistem gugur. Karena jumlah pesertanya banyak, jadi regu yang berhasil menjadi pemenang akan melawan pemain lainnya. Artinya, karena pesertanya ini banyak ya, jadi yang tercepat pertama itu akan menjadi pemenangnya dan melawan pemain lainnya. Hanya diambil 3 juara saja. Lalu akan dilombakan lagi dengan pemain yang lainnya itu. Nah, di sini ada contoh balap karung yang salah ya. Ini. 2, 3. Nah, ini malah dibawa lari karungnya. 3. Dan ini ada contoh lomba balap karung yang benar. 2, siap, ya. Pakai di luar lapangan lalu melompat. Nah, tidak apa-apa, yang penting makanya di luar. Nah, pergantian yang merah itu lah, itu yang jatuh langsung dipakai. Pertama yang merah, dua yang itu, tiga yang ini. Nah, keempat yang ini, lima yang ini. Nah, saya satu lepas. Selanjutnya ada tujuan balap karung. Tujuan dari permainan balap karung adalah untuk melatih keseimbangan. Karena kita tidak berjalan menggunakan dua kaki, melainkan dengan cara melompat dengan posisi kaki berada di dalam karung. Kita juga harus menjaga keseimbangan badan sampai menuju garis finish. Selanjutnya ada
Manfaat balap karung. Nah, kerja keras yang diperlukan setiap peserta untuk berjuang dari garis start hingga garis finish. Selain kerja keras, manfaat balap karung juga memiliki nilai kerjasama antar anggota kelompok, nilai sportivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan teman, dan melatih keseimbangan tubuh tentunya. Selanjutnya ada nilai kebudayaan. Nah, nilai kebudayaan yang terkandung dalam permainan yang disebut dengan balap karung ini adalah kerja keras, kerjasama, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para peserta untuk dapat mencapai garis finish secepat mungkin. Nilai kerjasama tercermin dari kekompakan para peserta ketika sedang bermain. Nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para peserta yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tetapi juga menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, seru ya di balap karung ini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.